Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKT 3. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang telah diadakan di gereja selama bulan Oktober ini. Ada beberapa informasi penting untuk kita semua. Minggu depan, tanggal 31 Oktober, kita akan beribadah dalam satu ibadah online gabungan yang bisa kita ikuti bersama pada jam 9 pagi di channel YouTube GKT 3. Dan setelah ibadah selesai, kita semua diajak untuk mengikuti perayaan ulang tahun gereja yang akan diadakan melalui Zoom. Di dalam perayaan ini, kita akan mengadakan perjamuan kasih secara online. Oleh karena itu, jemaat diharapkan untuk menyiapkan hidangan berupa mie di rumah masing-masing. Di samping itu, jemaat juga boleh memakai baju berwarna pink, putih, atau coklat untuk mengikuti pemilihan best dress code saat sesi Zoom berlangsung. Jangan lewatkan ya perayaan minggu depan, karena akan ada pengumuman pemenang dan keseruan-keseruan lainnya yang pastinya sangat sayang untuk dilewatkan. Sampai ketemu minggu depan jam 9 pagi. Ajak seluruh keluarga dan teman untuk bisa beribadah dan merayakan ulang tahun gereja bersama-sama. Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah segala situasi pandemi yang kita alami, bahwa kita boleh tetap merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Namun di satu sisi yang lain, kita juga diingatkan, kita harus berperan aktif menjaga kesehatan diri kita, karena kita semua saling mempengaruhi. Ketika kita sehat, sekitar kita juga boleh sehat. Tapi ketika sekitar kita sakit, mereka juga mempengaruhi kita akan jadi sakit. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga diri, kita berperan aktif. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melakukan 5M yang sedang kita dengar ini ya. Kita harus menerapkan beberapa hal. Yang pertama adalah memakai masker. Nah, ini ya, saya coba kali ini karena syuting jadi saya tidak pakai masker. Tapi kita semua harus aktif memakai masker, jaga jarak, kalau perlu double. Yang kedua, menjaga jarak. Nah, sekarang biasanya 1 meter mungkin bisa didobelkan jadi 2 meter sebaiknya. Hati-hati karena kita saling mempengaruhi. Cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Ini sangat penting. Menghindari kerumunan, kita harus mulai membatasi diri, mengurangi mobilitas kita juga. Jadi ini sama-sama semua saling terkait supaya kita tidak saling menulari dan kita boleh saling menjaga. Belum lagi ada tambahan, yaitu kita penting untuk tidak menyentuh, sering-sering menyentuh muka kita. Seringkali kita tidak tahu apakah tangan kita baik atau sedang bersih atau tidak, tapi hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, atau, nah ini ya, jabat tangan apalagi pelukan. Itu tolong dihindari saat ini. Kita bisa memberikan salam dengan cara yang lain, nah kita bisa melakukan yang terbaik. Jaga kebersihan benda-benda sekitar kita. Permukaan, kalau bisa disinfektan dan sebagainya. Dan terakhir, cari vaksin. Di mana kita bisa divaksin, cepat cari supaya tubuh kita boleh ditolong untuk saling meningkatkan imun kita. Dan terakhir, mari kita terapkan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam semuanya ini, mari kita lakukan dengan penuh syukur dan penuh harapan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita terus bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih dimungkinkan untuk beribadah kepadanya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hati kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Arahkan hatimu kepadanya dan yakinilah bahwa ibadah kita pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu menyertai kita. Amin. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dengan hikmat-Nya yang besar dan tak terselami. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini mungkin tergoncang dan akan berlalu. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah dan tidak akan goyah. Dia tetap Allah sampai selama-lamanya. Marilah kita menyembah Dia dan menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Kau tetap Allah. Hanya
Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 1 Tawarik 29 ayat 10 dan 11. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita masih dan telah berdosa kepada Tuhan. Dosa itu bisa dalam bentuk ketidakpercayaan kita atau ketidaktaatan kita kepada firman-Nya. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk menyucikan hati kita, sehingga kita bisa taat dan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Sucikan hatiku. Mari kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Engkau pada saat ini. Kami mengakui Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Baik itu karena ketidakpercayaan kami kepada Tuhan. Mungkin juga ada keraguan di dalam hidup kami. Ketidaktaatan kami kepada firman-Mu. Hal-hal ya Tuhan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami pikirkan, yang semuanya tidak memperkenankan hati Tuhan. Kami mohon
Biarlah ya Tuhan, Engkau mengampuni setiap kami, supaya setiap kami Tuhan boleh lebih hari, lebih berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya jika kami mengakui segala dosa kami dengan segenap hati kami dan juga dengan kerendahan hati, Engkau sungguh akan mengampuni kami. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah pengampunan-Mu bagi kami semua. Ajar kami untuk terus hidup taat dan percaya kepada Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan saya akan membacakan petunjuk hidup baru bagi kita semua yang terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menguatkan setiap kita untuk kita terus bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Mari bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan gereja Tuhan di segala zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan dilayani oleh penginjil Christian Riff. Kepada hambanya kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini untuk penyertaan perlindungan Tuhan dan kebaikan Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh datang, boleh beribadah, boleh memuji Tuhan, boleh berdoa, dan pada saat ini kami boleh diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Engkau yang buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman dan melakukan firman di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang itu tidak terkecuali pasti menginginkan hidup yang baik, hidup yang lancar, hidup yang berjalan sesuai dengan rencana. Tetapi kita sepakat bahwa kehidupan yang seperti itu pasti tidak akan terjadi demikian. Itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, tema khotbah pada hari ini yang diberikan kepada saya adalah tips menghadapi badai. Karena itulah kenyataan yang kita hadapi di dalam dunia ini Bapak Ibu, yaitu menjalani tantangan demi tantangan. Tetapi pada saat ini saya memberikan subjudul dari tema khotbah kita, karena memang kita tidak akan membahas cara-cara untuk menghadapi badai, yaitu dengan melakukan ini dan itu. Karena saudara bisa browsing banyak quotes terbaik dari John Maxwell di internet untuk dipuaskan telinga kita ini dengan kata-kata yang memotivasi. Tapi saya akan ajak setiap kita pada hari ini untuk melihat dinamika iman
dari orang percaya, orang Kristen di dalam menjalani kehidupan. Kita akan melihat sebuah dinamika iman orang percaya melalui satu tokoh Alkitab, yaitu Petrus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jika kita diminta menyebutkan beberapa nama dari 12 murid Yesus, siapa yang ada di kepala kita? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, bukan itu ya. Itu adalah kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Ketika kita diminta menyebutkan 12 nama dari murid Yesus, pasti yang ada di kepala kita muncul satu nama, yaitu Petrus. Ya, nama sangat tidak asing di telinga orang Kristen. Dan kisahnya pun banyak dicatat di dalam Injil maupun kitab-kitab Perjanjian Baru. Petrus, mantan penjala ikan yang ditangkap Yesus untuk menjadi penjala manusia. Termasuk orang lingkar satu, orang yang paling dekat dengan Yesus. Petrus memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan jemaat mula-mula, tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Dan pada hari ini kita akan melihat, saudara, dinamika imannya melalui peristiwa-peristiwa, melalui badai kehidupan yang dialaminya, yang harus dilewati. Kita hari ini paling tidak akan melihat 4 badai kehidupan yang dialami Petrus dan bagaimana dia melewati itu. Badai yang pertama, saudara, ketika Petrus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Saya baca untuk setiap kita. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa ini itu terjadi setelah Yesus melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Semua kenyang, bahkan makanan sisa sampai 12 keranjang. Murid-murid pada saat itu, saudara, termasuk Petrus, menyadari bahwa guru yang mereka ikuti ini adalah bukan orang sembarangan. Jelas sekali kalau memang inilah sosok yang dinanti-nantikan. Seorang penyelamat, penebus Israel yang akan membebaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi. Orang yang penuh kuasa, bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga di dalam perbuatan. Saudara, setelah memberi makan itu, Yesus menyuruh para murid naik ke perahu. Sementara Yesus berdoa seorang diri, tercatat di dalam ayat yang ke-23. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kapal perahu mereka itu diombang-ambingkan oleh angin sakal. Semua ketakutan. Sampai beberapa waktu kemudian, beberapa saat kemudian, pada saat subuh kira-kira jam 3, Yesus berjalan di atas air. Dan apa yang terjadi? Murid-murid tambah ketakutan, saudara. Murid-murid tambah ketakutan dan mengira bahwa Yesus adalah hantu. Sangat masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena di tengah-tengah lautan yang angin sakal, ada sesosok yang jalan di atas air. Sangat wajar sekali ketika murid-murid merespon bahwa itu hantu dan mereka sangat ketakutan. Sampai ketika Yesus bilang, "Ini aku, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus menjawab demikian. Dan kita lihat di dalam perikop itu siapa yang merespon Yesus. Dari semua murid-murid yang ada di perahu, yang merespon Yesus adalah Petrus, saudara. Ya, Petrus dia merespon untuk meminta bisa datang kepada Tuhan. Dia bukan meminta untuk jalan di atas air, tapi dia untuk bisa datang kepada Tuhan. Petrus di sini menunjukkan respon imannya, Pak. Di tengah-tengah situasi darurat, dia bisa menunjukkan respon imannya. Dia yang masih ingat apa yang Yesus lakukan mungkin sebelumnya. Ini adalah Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Pastinya dia sanggup melakukan hal yang lebih daripada itu. Petrus menunjukkan respon imannya. Saudara, biar bagaimanapun kondisi keadaan angin sakal, lebih aman adalah berada di dalam kapal
daripada mencoba keluar dari kapal. Tetapi Petrus di sini bukan iseng-iseng ingin berjalan di atas air, tetapi ada langkah iman, ada langkah percaya yang diambil untuk datang kepada Tuhan di tengah badai. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia bisa berjalan ketika Yesus bilang datanglah. Dia bisa berjalan, tetapi ketika dilihatnya, dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus kehilangan fokusnya kepada Yesus ketika ia melihat kondisi sekitarnya dan akhirnya ia tenggelam. Dan yang paling mengerti kondisi laut separah apa ya nelayan, Bapak Ibu. Nelayan mengerti, memahami bahwa laut itu kondisinya tidak oke. Pandangan dia teralih daripada Yesus, fokusnya teralih daripada Yesus dan dia tenggelam. Dari momen yang pertama, dari badai yang pertama yang kita bahas ini, kita melihat bahwa Petrus itu menunjukkan imannya di saat murid-murid lain tidak menunjukkannya. Tetapi di saat yang bersamaan, Petrus juga menampilkan keraguannya, saudara. Ini kondisi nyata yang kita alami, bukan? Ada momen di mana kita itu merasa begitu kuatnya berpegang sama Tuhan. Kita yakin luar biasa sama Tuhan. Tapi tidak lama kemudian kita bisa begitu ragunya kepada Tuhan. Itulah dinamika iman yang kita alami di dalam kehidupan ini, saudara. Saya ajak setiap kita melihat juga ke dalam badai kehidupan yang kedua. Yaitu ketika Yesus menubuatkan bahwa mereka semua akan goncang imannya. Dan Petrus akan menyangkali Yesus 3 kali. Di dalam Matius 26 ayat 30 sampai yang ke-35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian ayat 30 ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, pada momen ini Tuhan Yesus memperingati murid-murid bahwa mereka semua akan tergoncang iman. Karena peristiwa-peristiwa ke depan yang dialami itu membuat mereka semua tergoncang. Bagaimana respon Petrus? Respon Petrus di ayat 33. Dia mengatakan keberaniannya. Tanda kutip. Yang artinya juga kesombongannya. Dan membandingkan dirinya dengan murid-murid lainnya. Dia banding. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku tidak. Dia bandingkan bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Dan bahkan ketika Yesus menubuatkan Petrus untuk menyangkalnya, bahwa kamu akan menyangkal aku nanti, Petrus bilang apa? Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Pada waktu itu dia ngomong begitu. Dia gak tahu kenyataannya ke depan apa yang akan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saja ya, berdasarkan pengalamannya bersama dengan Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Petrus itu pada titik itu benar-benar yakin akan perkataannya. Dia yakin bahwa aku tidak mungkin akan menyangkal engkau. Berdasarkan apa yang udah aku alami bersama dengan engkau. Dia udah makan bersama Yesus, dia melihat Yesus mengajar, dia melihat Yesus melakukan banyak mukjizat. Dia mengalami kebersamaan dengan Yesus. Petrus melihat, mendengar, merasakan dan mengalami kebersamaan dengan Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pengakuan dari Petrus sendiri. Di dalam Matius 16 ketika Yesus tanya, menurutmu siapa aku ini? Orang lain bilang, Yeremia,
Elia, nabi-nabi. Tetapi Petrus mengungkapkan bahwa engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Pengakuan dari Petrus. Mungkin pada momen itu dia seyakin itu bahwa aku tidak mungkin akan mengkhianati engkau. Karena engkau adalah Raja kami, penyelamat kami, guru kami. Dia seyakin itu dengan Yesus yang dia pegang, saudara. Tapi kita tahu sama-sama apa yang terjadi kemudian. Ketika Yesus akan ditangkap, dia berusaha membuktikan perkataannya dengan apa? Dia merespon sekali lagi. Kalau yang peristiwa badai pertama, dia merespon imannya dengan, jika benar itu engkau, undang aku ke sana, berjalan di atas air. Di sini dia merespon dengan apa? Memotong telinga salah satu perwira. Pada akhirnya Tuhan menyuruh, menyarungkan pedangmu. Dan Tuhan Yesus dia hakimi. Kemudian Petrus mengikutinya sampai-sampai momen ketika dia menyangkali Yesus 3 kali. Ketika cobaan badai itu semakin berat menekan kapasitas manusia, saudara. Ada batasnya. Dia gak tahan sampai dia memilih untuk menyangkal Yesus. Padahal dia ngomong sama Tuhan, sekalipun aku mesti mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi pada kenyataannya ketika beban itu sungguh-sungguh dialami, dia pun menyangkal Yesus. Pola yang sama. Di satu titik bisa merasa iman begitu kuat, di titik yang lain bisa merasa begitu lemah ketika badai menghadang. Momen ketiga, badai ketiga di dalam kehidupan Petrus, yaitu ketika Petrus di hadapan mahkamah agama, saudara. Kisah Rasul 4 ayat 1-22. Saya akan bacakan ayat 18-20 aja. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Saudara, saya rindu setiap kita bisa baca ayat-ayat, pasal-pasal yang kita sudah bahas sepanjang khotbah ini. Di rumah kita renungkan lagi bagian ini. Saudara, pertemuan Yesus dengan Petrus di dalam Yohanes 21 setelah Yesus bangkit itu sungguh-sungguh mengubahkan Petrus. Perjumpaan dengan Yesus melahirkan pertobatan kembali Petrus dan menjadikan dia orang yang seperti ini. Orang yang begitu militan, begitu radikal demi Injil. Pertanyaan Yesus kepada Petrus pada waktu itu, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Itu adalah ungkapan Petrus yang diulang oleh Yesus, dipakai lagi untuk menegaskan kepada Petrus, ayo ikut aku kembali. Sebanyak 3 kali mengingatkan Petrus akan apa yang dilakukan dan supaya membuat dia semakin setia kepada Tuhan. Itu terbukti, saudara, ketika kita baca di dalam Kisah Para Rasul yang tadi. Petrus itu berkhotbah mengabarkan Injil dengan begitu berani. Sampai-sampai banyak petinggi-petinggi agama Yahudi yang terusik. Petrus ditangkap, dipenjarakan, kemudian disidang. Dan ayat yang tadi adalah jawaban dari Petrus ketika disidang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi badai yang dialami Petrus pada saat ini, bisa saya bilang tidak lebih baik daripada ketika dia menyangkal Yesus pada waktu itu. Mungkin bisa dikatakan lebih mengerikan kondisi yang saat ini. Karena waktu yang Yesus ditangkap kemudian dia ditanyain oleh orang, engkau muridnya? Enggak, bukan. Itu pemimpinnya udah ditangkap kepalanya. Petrus hanya pengikut. Tetapi di momen kali ini Petrus adalah leadernya. Dia yang ditangkap, dia yang ditanyain. Kondisi ini tidak lebih mudah, bahkan bisa dikatakan lebih mengerikan daripada peristiwa ketika Petrus menyangkal Yesus. Tetapi kita melihat ada 2 respon yang berbeda, bertolak belakang terjadi. Kalau dulu dia memilih menyangkal Yesus, tetapi di momen ini justru dia dengan berani dia berkata kepada para mahkamah agama, "Silahkan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah.
Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Wow, perjumpaan dengan Yesus mengubahkan sekali. Ini merupakan keberanian dan keyakinan yang luar biasa. Semakin dia kenal Yesus, semakin bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Di dalam badai yang ketiga kita lihat ada progres. Di mana Petrus semakin kenal Kristus. Dia menjadi semakin kokoh di dalam imannya. Dia berani mempertahankan imannya sedemikian rupa di depan para pemuka-pemuka agama Yahudi. Apakah sampai akhir, saudara? Di dalam perjalanan hidup Petrus, dia akan terus meningkat terus di dalam keyakinan imannya. Mari kita lihat di badai yang keempat. Badai yang keempat yaitu Quo Vadis Domini. Saudara, saya akan tampilkan sebuah lukisan yang Bapak Ibu bisa lihat bersama. Mungkin Bapak Ibu juga bisa pernah melihat lukisan ini. Ini lukisan apa, saudara? Ini lukisan yang berjudul Quo Vadis. Yang terakhir di dalam momen hidup Petrus adalah sebuah legenda mengenai kematian Petrus yang dicatat di dalam sejarah. Saudara, gereja mulai zaman Kisah Rasul ke belakang itu mengalami persekusi yang luar biasa pada zaman Kekaisaran Roma di tangan Kaisar Nero di tahun 60-an Masehi. Jemaat Kristen itu dianiaya, dibunuh, diumpan ke binatang buas sebagai tontonan, dijadikan gladiator, diikat, dibakar hidup-hidup untuk apa? Untuk jadi penerang di malam hari di taman rekreasinya Kaisar Nero. Begitu bejatnya perlakuan Kekaisaran Romawi terhadap orang-orang Kristen mula-mula. Saking banyaknya hiburan tersebut, itu orang-orang menjadi kreatif di dalam membunuh orang-orang Kristen. Nero memerintahkan untuk menangkap para pemimpinnya. Yang dikejar pada waktu itu adalah Paulus dan Petrus. Saudara, pada saat itu jemaat itu menyuruh Petrus, saudara, untuk meninggalkan Roma, menyelamatkan dirinya. Dan Petrus pun menuruti itu. Mungkin dia pikir kehendak Tuhan untuk menciptakan jemaat baru di tempat yang lain. Dia akhirnya jalan. Ketika di suatu jalan yang bernama Via Appia Antica, dia melihat penampakan Yesus, saudara. Petrus melihat penampakan Yesus dan keluarlah pertanyaan yang begitu terkenal ini. Quo Vadis Domini. Hendak kemana Tuhan? Dia berpapasan dengan Yesus. Hendak kemana Tuhan? Dan Yesus menjawab, Eo Romam crucifixi iterum. Ke Roma, aku hendak ke Roma untuk disalibkan yang kedua kalinya. Ketika momen percakapan imajiner ini terjadi, saudara, seketika itu juga Petrus sadar bahwa ia lari dari tanggung jawabnya. Ia kembali pada saat itu. Ia langsung kembali untuk memimpin umat yang tadi ditinggalkannya. Di peristiwa ini bukan peristiwa yang mudah, saudara. Ketika melihat orang Kristen harus mati, jika hanya dimatikan saja itu mungkin masih bisa kita memberanikan diri kita. Tapi ketika hidup dan mati itu dijadikan permainan, dibikin sampai semenyiksa mungkin, Petrus pun goyang loh. Pimpinan tertinggi, rasul, orang yang hidupnya dekat dengan Kristus, yang sudah mengalami naik turun lika-liku badai di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Dia goyang juga di terakhir dan memilih untuk lari. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus pada saat itu, Quo Vadis Domini, hendak kemana Tuhan? Aku hendak ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Dia sadar. Dia kembali memimpin umat dan Petrus ditangkap, dihukum mati, disalib. Tetapi dia meminta untuk disalib secara terbalik, saudara. Karena ia merasa tidak layak disalib seperti Yesus disalib.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari momen kehidupan Petrus, badai-badai yang dialami Petrus, kita lihat ya, dinamika iman seorang yang percaya kepada Tuhan itu bisa naik turun, saudara. Kita belajar apa dari momen hidup Petrus? Apa yang kita pelajari? Bahwa manusia itu, saudara, manusia itu serapuh itu, manusia itu se-fragile itu. Sebentar kita bisa berada di dalam kondisi iman yang begitu kokoh, kita yakin. Tidak lama kemudian kita mengalami keraguan yang begitu mendalam. Jadi yang penting, saudara, di sini adalah bukan mengetahui tips-tips apa yang kita perlukan untuk menghadapi badai. Yaitu kita melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D, dan seterusnya. Ayub kurang saleh apa Bapak Ibu? Di dalam melakukan, menjalani kehidupannya. Toh dia mengalami badai yang sama. Yang penting bukan lagi mengetahui tips di dalam menghadapi badai. Petrus ini orang lingkar dalam Yesus, hidup bersama Yesus, mengalami dinamika iman yang sedemikian ketika menghadapi badai hidup. Saudara, yang perlu kita pastikan yaitu bukan tahu tentang cara menghadapi badai. Itu adalah hal yang kesekian. Yang perlu kita pastikan adalah bersama siapa kita menghadapi badai. Bersama siapa kita menghadapi badai. Itu nomor satu. Kita pastikan tangan kita ini sudah dipegang belum oleh Yesus. Tangan kita ini sudah dipegang belum oleh Kristus. Atau jangan-jangan selama ini kita yang berusaha memegang dia. Kita lihat di badai yang pertama tadi ya, ketika Petrus tenggelam, dia berteriak, "Tuhan, tolong aku." Apa yang Yesus lakukan? Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Di dalam kehidupan manusia bisa ada kebimbangan, bisa ada kurang percaya. Tapi Tuhan yang pegang tangan dia. Tuhan yang pegang tangan Petrus. Pastikan sekarang, sudahkah kita dipegang oleh Kristus? Sudahkah kita mengenal sungguh-sungguh Kristus? Sudahkah kita memahami sungguh-sungguh Injil itu apa sih? Jangan pernah setiap kita itu merasa sombong bahwa saya ini orang yang sangat baik, sangat rohani, siap menghadapi semua badai hidup. Saya udah mengetahui ini dan itu. Saya justru senang, saudara, ketika setiap orang percaya itu punya backing. Backingnya yaitu siapa? Yaitu Kristus yang menjadi penebus kita. Dan kita selalu berada di antara ketegangan. Yaitu ketika kita mampu menghadapi cobaan, ketika kita mampu mengatasi cobaan, itu bukan karena kita. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri, itu adalah pemberian Allah. Tetapi ketika kita gagal, ketika kita jatuh, tangan kita itu sudah dipegang oleh Kristus, saudara. Ya, kita hidup di antara ketegangan itu. Ketika kita mungkin gagal, it's okay. Trying to be better. Hidup di dalam Tuhan naik turun. Yang penting engkau sudah kenal dengan sungguh siapa yang menyelamatkan engkau. Pertanyaan buat setiap kita. Sudahkah kita pada saat ini dipegang oleh Kristus? Atau kita masih mencoba memegang Kristus dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita? Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengakui segala kesalahan keberdosaan kami ketika kami merasa kami sanggup menghadapi badai ini dan itu. Tapi Tuhan, melalui firman kali ini kami belajar bahwa hidup kami seutuhnya, sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memegang kami, itu yang membuat kami aman. Sekalipun Tuhan, hidup tidak mudah, banyak tantangan, cobaan. Tapi ketika kami percaya bahwa Tuhan yang memegang kami, Tuhan tidak mungkin akan melepaskan setiap kami. Ajar kami Tuhan pada saat ini untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau dipegang oleh Kristus. Tuhan, tolong setiap kami. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Pertama-tama, atas nama panitia,
Kami mengucapkan terima kasih bagi seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan yang telah diadakan oleh gereja selama bulan Oktober ini. Nah, ada beberapa info penting untuk kita semua. Yang pertama, minggu depan tanggal 31 Oktober kita akan beribadah di dalam satu ibadah online gabungan, baik umum, pemuda, remaja, sekolah minggu, semuanya akan bergabung di dalam satu kali ibadah saja jam 9 pagi di kanal YouTube GKT3. Jadi setelah itu hari Minggu depan tanggal 31 Oktober tidak ada ibadah lagi. Jadi satu kali saja jam 9 pagi. Tolong ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Yang kedua, setelah ibadah selesai, kita semua diajak untuk mengikuti perayaan ulang tahun GKT3 yang ke-79 yang akan diadakan melalui Zoom. Dan di dalam perayaan ini kita akan mengadakan perjamuan kasih secara online. Oleh karena itu jemaat diharapkan untuk menyiapkan hidangan bagi dirinya masing-masing ya, berupa mie. Mie apa terserah, pokoknya mie. Segala jenis mie boleh. Yang keempat, pada saat itu ya, jadi pada saat kita merayakan ulang tahun melalui Zoom, jemaat juga boleh memakai baju berwarna pink, putih atau coklat. Untuk apa? Yaitu untuk mengikuti pemilihan best dress code selama sesi Zoom berlangsung. Dan yang kelima, jangan lewatkan perayaan minggu depan. Karena ada pengumuman pemenang ya dari lomba-lomba yang sudah diadakan selama bulan Oktober. Dan juga banyak keseruan lainnya yang tentunya sangat sayang kalau untuk dilewatkan. Oleh karena itu sampai ketemu minggu depan 31 Oktober hanya satu kali ibadah jam 9 pagi. Ajaklah seluruh teman, keluarga dan juga saudara seiman kita untuk beribadah dan bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-79. Terima kasih. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Kitab Ajaib Firman-Nya. Mari kita akan masuk di dalam doa persembahan, sekaligus saya akan memimpin untuk doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami terus mengucap syukur untuk segala pemeliharaan dan juga
pimpinan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kesulitan, pergumulan Tuhan, tapi kami tahu Engkaulah pemelihara hidup kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan. Biarlah kami memberikannya dengan segenap hati kami, dengan penuh ucapan syukur, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan memakainya untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya melalui gereja Tuhan, Jemaat 3 Malang. Bapak, pada saat ini kami juga mengucap syukur karena selama 79 tahun Tuhan sudah memimpin akan GKT 3 Malang ini. Banyak hal sudah Tuhan izinkan terjadi, tapi biarlah sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami semua belajar dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi, supaya semuanya membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan, dan gereja Tuhan juga boleh belajar untuk boleh taat kepada Engkau dan mau dipakai oleh Engkau menjadi alat Tuhan mengabarkan Injil Tuhan. Kami juga mengucap syukur selama bulan Oktober, acara-acara yang boleh berlangsung dengan baik. Biarlah semuanya itu juga boleh membawa sukacita dan juga menambah kecintaan kami juga kepada gereja kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk perayaan secara online pada hari Minggu yang akan datang 31 Oktober. Biarlah Tuhan tolong segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan segala sesuatunya boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan, baik dari sekolah minggu maupun juga sampai jemaat dewasa. Pada saat ini ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan akan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur kalau hal-hal yang terus berkembang lebih baik dari hari ke hari. Biarlah ya Tuhan melalui semuanya ini kami tidak lengah, tapi kami tetap waspada. Kami boleh mengikuti himbauan pemerintah Tuhan, baik melalui vaksinasi maupun juga melalui prokes, supaya melalui kerjasama yang baik dari kami setiap warga negara dengan para pimpinan negara kami yang mengusahakan Tuhan agar pandemi ini boleh terkendali, semuanya boleh terjadi. Dan tolong ya Tuhan supaya pemerintahan kami terus diberikan hikmat sehingga segala sesuatunya boleh diselesaikan juga dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha-usaha pemerintah di dalam memulihkan baik secara ekonomi, sosial, demikian juga ya Tuhan dalam pendidikan dan banyak hal ya Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan supaya sungguh-sungguh bangsa kami boleh tetap mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami percaya Engkau mengasihi setiap kami. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri akan ibadah pada hari ini dengan mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew dan kita tutup dengan pujian. Amin. Puji Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati engkau, melindungi engkau, memeliharakan engkau dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang tidak pernah berubah dan tidak terbatas itu. Supaya engkau selalu berharap, bersandar dan hanya mengandalkan Dia bagi kemuliaannya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saat itu ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.